Selamat malam, ibu-ibu seksi perempuan dari Gereja GKP Rawamangun dan siapa saja yang boleh mendengar dan mengikuti percakapan ini, karena seksi perempuan Jemaat GKP Rawamangun mengadakan percakapan tentang kasih. Saya sebagai pendeta di jemaat ini bersama dengan El Triana Buru Siditonga, Nyonya Pendatua El Panggabian, dan Marisi Isabella Buru Tubing, Nyonya Papahan, akan bercakap-cakap soal kasih yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti setelah saya buka dengan doa, mereka berdua akan bergantian membaca Ulangan 1 ayat 1 sampai 9 untuk dapat kita bahas nanti. Kami buka persekutuan ini untuk membicarakan kasih Bapa yang boleh diimplementasikan di tengah-tengah keluarga, agar setiap anggota keluarga boleh merasakan kasih dan melakukan kasih itu dan menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah kehidupannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima dibaca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kasih Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang harus kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menulisnya pada pintu tiang rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, sampai sedemikian jauh kita baca dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan tema kasih kepada Allah adalah perintah utama. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi Allah. Sementara bahasa kasih ini kan bahasa yang sangat luas, luas sekali pengertiannya. Bahkan bisa dikatakan Alkitab itu dituliskan karena kasih. Jadi semua isinya sebenarnya bagaimana menerjemahkan kasih dalam percakapan, menerjemahkan kasih juga dalam kehidupan, dan bagaimana Allah mengasihi supaya kita saling mengasihi. Dalam teks kita diingatkan tadi bahwa di ayat yang ke-4, di situ ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Untuk ibu-ibu yang boleh menyertai kami dalam percakapan ini, bagaimana pengertian kita masing-masing tentang kasih ini? Apa yang boleh kita angkat dari kasih ini? Silakan, kalau ada hal-hal yang perlu kita angkat dari dalamnya. Iya, Nak. Jadi kalau menurut saya ya emangnya tentang kasih ini memang pengertiannya cukup luas, tapi yang bisa saya tarik mungkin seperti yang kita tahu kasih itu lemah lembut,
Kasih itu lemah lembut, Ya, kasih itu lemah lembut. tulus tiada batasnya. Ya. Artinya apa itu? Kasih itu lemah lembut, tulus, tiada batas, gitu ya. Artinya apa? Kalau menurut saya kasih itu lemah lembut itu artinya jika kita harus saling membantu. Jadi kalau menegur ada orang yang salah, ada yang berbuat salah, kita menegurnya dengan cara lemah lembut. Jadi tidak dengan suara yang keras atau memukul. Jadi dengan lemah lembut, menegurnya dengan baik, memberikan senyuman terlebih dahulu. Kenapa kita menjadi lemah lembut rupanya? Kenapa kita nggak marah-marah aja? Disitulah Kuncinya apa? Karena kita peduli sama orangnya. Ya, karena inti dari kasih itu adalah kepedulian. Ya, coba, apa itu kepedulian itu? peduli itu perhatiannya. Ya, Kita bisa merasakan atau memperhatikan ya, dengan sekitar kita. Ya, misalnya ini contoh, ketika kita melihat seseorang yang lemah, sekalipun dia tidak kita kenal, ya kita tahu dia membutuhkan, ya. bolehlah kita melakukan peduli kita. Jadi sebenarnya bukan hanya orang yang lemah, tapi sebenarnya hidup kita itu harus orang menjadi hidup yang memperdulikan orang lain. Kan di situ kuncinya. Jadi jangan karena orang lemah menjadi kita pedulikan, orang yang kelihatannya tegar, orang yang kuat dan lain sebagainya kita tidak pedulikan. Padahal di dalam dirinya banyak hal sebenarnya sedang membutuhkan kita. Ya. Jadi kuncinya kita harus peduli. Bagaimana kita peduli? Yang memberi perhatian. Ya kan? Apa yang kita perhatikan? Kalau apa yang kita perhatikan, biasanya kalau lagi bersama dengan teman, dia terlihat ada kemelut atau ada persoalan, paling kita nanya, ada apa? Ada apa? Ada yang perlu saya bantu? Gitu. Atau- Kadang-kadang muda loh. Iya. Aku lihat wajahmu kayaknya banyak Ada kali musam. masalah, kenapa gitu ya, kan gitu ya. Itu memperhatikan itu. Iya. Nah ketika kita katakan itu kan dia kan kaget ya. Hmm. Kenapa? Katanya, ya aku perhatikan dari wajahmu kan gitu ya. Hmm. Gitu di situ. Nah kalau itu kan orang bermasalah. Hmm. Kalau orang yang sukses gimana perhatian kita? Gimana kepedulian kita? Makin gimana ya? Kalau untuk orang sukses sepertinya ya kita puji. Ya Wah, kita puji. hebat ya. Ya hebat ya. Udah gitu sukses ya. sekarang. Gitu. Aduh, aku iri deh. Iya. Gak bisa aku lakukan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya pengakuan seperti ini nggak muncul dalam masyarakat. Orang sukses kita cuekin, kan gitu ya. Iya. Padahal kasih. Kalau kita mengasihi kita harus kasih jempol dong. Makasih Bu, gitu ya. Apa katanya? Kan kemarin aku lihat kayak gini, bagus deh gitu ya. Jadi dia semangat. Jadi kepedulian itu jangan dianggap itu hanya untuk orang yang sedih, orang yang miskin, pengemis di pinggir jalan, bukan. Tapi setiap orang sebenarnya sedang butuh kepedulian. Dan itulah yang hilang. Bukan. Kalau suami istri gimana? Jadi sebenarnya kasih itu banyak juga ya, namanya kita harus kasih orang tua, kasih sayang ke saudara, itu ada Kadang-kadang kita harus terjemahkan, jangan hanya selalu kita pakai bahasa kasih, karena bahasa kasih terlalu umum. Tapi misalnya gini, kepedulian kepada anak, kepedulian kepada suami, kepedulian kepada mertua, kepedulian ini, ya ini yang hilang gitu ya. Ya jadi kayak orang Batak kadang-kadang bilang, kamu gak tahu isi hatiku. Ya siapa tahu isi hatinya? Kan harus terungkap dari mana? Dari obrolan.
dari obrolan, dari perhatian gitu ya. Iya. Masa kita aku mengasihimu tapi nggak mau ngomong, kan gitu. Dalam hati ngomongnya. Gimana kayak gitu. Ya. Jadi itu harus dikembangkan di rumah tangga, bukan jadi cerewet, tapi kita harus memperhatikan setiap orang gitu ya. Anak-anak mau pergi sekolah kita perhatikan, bajumu belum pas itu, tali sepatumu kan hal-hal kecil. Nah, suaminya pergi ke kantor, kita perhatikan apa? Udah minum kopi belum? Iya. Sudah sarapan belum? Udah belum gitu ya. Kau bawa apa? Nggak bawa air putih ya? Gitu ya. Nggak bawa ini. Ini kepedulian itu. Saya pernah cerita kami dengan seorang suami. Istrinya kreatif sekali. Jadi satu saat ketika dia tahu bahwa suaminya nggak bisa pulang makan siang, rupanya di kemejanya itu diselipkan surat. Nggak tahu dia ini kemejanya mau dipakai, dia bikin surat apa kecil, bilang walaupun kau makan sendiri, aku tetap memperdulikanmu dari jauh gitu ya. Ditulis dengan tulisan tangan gitu ya. Dia tahu ketika di kantor suaminya mengambil pulpen, dilihat ya, Pak ada tulisan gitu. Jadi kepedulian itu sebenarnya lebih berharga dari segala-galanya. Dan dari situlah awal kasih. Gimana? Iya. Tapi jangan dikit-dikit suaminya ditelepon di kantor sama siapa? Itu mah bukan kasih, curiga namanya. Maka banyak suami jadi marah. Oh kok dikit-dikit aku dikontrol gitu ya? Ini yang jadi masalah. Dibikin kasih tadi. Apakah kita hanya cukup peduli dalam teks kita ini? Apa diminta tadi? Tidak cukup peduli. Iya, nggak cukup peduli. Misalnya ini terhadap anak nih, di ayat yang keberapa? Ya, jadi kita harus mengajarkan kasih ini secara berulang-ulang kepada siapa? Anak. Kan gitu. Jadi sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebenarnya harus membuat kesepakatan bagaimana kita memberikan pengajaran kasih kepada anak-anak. Di sini katakan berulang-ulang, ayat berapa ya? Ayat 6. 7. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya. Jadi kasih bukan hanya diimplementasikan melalui kepedulian, tapi juga harus diajarkan. Diajarkan kepada siapa? Iya. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita harus memberikan pengajaran kasih. Iya. Cara mengajarkannya gimana? Ya, mengingatkan. Misalnya gini, ini kan contoh kepada anak-anak. Bagaimana kita supaya anak-anak kita memiliki satu pemahaman tentang Allah yang esa. Itu. Kedua, bagaimana mengasihi Allah. Bukankah sekarang kerepotan dari manusia di akhir zaman ini adalah gak bisa mengasihi Allah? Apa sih bentuk kasih kepada Allah? Memang Allah itu mau dikasihi? Dikasih uang, dikasih makan? Ya enggak, lalu diapain? Mengasihi Allah. Diberi penghormatan, menghargai Allah. Melalui apa? Melalui menyadarkan segala sesuatu yang telah kita terima, diakui. Kan seperti memberi apanya itu, memberi hadiah. Kalau ada orang memberi hadiah sama kita, kita ngomong apa? Terima kasih. Iya. Kalau hadiahnya makin besar, terima kasih berapa kali? Kan gitu loh. Kalau hadiahnya kecil, terima kasih ya, gitu ya. Kalau besar, berkurang, makasih kan gitunya. Nah jadi persoalan generasi kita sekarang, persoalan nggak bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi pengajaran kepada anak ini yang paling penting sekali. Bagaimana mereka
memiliki pemahaman dan pengalaman tentang Tuhan. Boleh nggak dibedakan pemahaman dengan pengalaman? Ya. Iya. Pengalaman dan pemahaman. Iya. Kayaknya sama. Oh, kayaknya sama. Kayaknya sama. Ada pemahaman. Pemahaman itu kan berupa pengertian, tahu, maklum, ya. Tapi belum tentu dialami. Ya. Dan di situ kekurangan kita. Seolah-olah iman itu hanya pengetahuan, padahal iman itu harus dialami. Bagaimana kita membuat pengalaman kita menjadi contoh bagi anak-anak supaya mereka berani mengalami. Karena kekurangan kekristenan sekarang adalah salah satunya adalah kurang mengalami iman itu, kurang mengalami pemahaman itu. Jadi tinggallah iman itu sebatas pengetahuan. Apa itu? Ya, aku lihat sih kita orang-orang dewasa, kita sebagai pelayan termasuk kami kurang mengajarkan bagaimana mengalami iman. Ya, kurang. Malah aku buat semua ceritaku menjadi success story. Aku hebat loh. Dengar nggak orang Batak cerita? Iya. Kami dulu di kampung Wah, itu SD nggak pakai sepatu, Iya, nggak ada uang jajan, iya betul. makan ikan asin, Iya. nasinya cuma sepiring, secuil. Kalau bapak nggak berjuang, jadi di dalam kesuksesannya itu nggak ada peran Tuhan. Di situ. Jadi Tuhan itu direduksi, dikeluarkan dari pengalamannya, sehingga anak-anaknya tidak lagi memasuki pengalaman yang sama. Gitu loh. Jadi mereka terpicu hanya dari kerja kerasnya mereka. Karena aku hebat. Iya. Karena mereka aku hebat, Iya. aku tidak kenal lelah, aku sadar aku orang miskin, aku sadar aku begini, tapi nggak pernah kata aku sadar bahwa Tuhan menyertai aku. Ada nggak? Iya, nggak ada. Di situ persoalan kita. Iya, Ya, nggak ada. ini. Orang kalau udah sukses, ini kayaknya ke anak-anak juga seperti itu gitu loh. Pengajaran orang tua sekarang ke anak-anak juga gitu. Dan kurangnya komunikasi antara keluarga juga ada. Jadi Iya. anaknya sibuk dengan sekolahannya, orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Jadi gue bisa sekolah. Anak-anaknya kan jadi berpikir, oh gue bisa sekolah karena mama bapakku kerja. Iya. Gitu. Nggak ada mereka pikir, oh terima kasih Tuhan. Itu yang jarang memang. Itu Ya, persoalannya. itu persoalannya sekarang. Salah satu. Itu Jadi gimana caranya biar yang nggak ada balik lagi ke harus bertobat. Harus bertobat. Misalnya orang tua harus menyadari, Tuhan aku udah salah. Engkau udah terlalu lama kami singkirkan dari rumah tangga ini karena kehebatanku. Kan gitu ya. Iya. Berani nggak mengatakan itu? Pengakuan. Itu Iya, yang harus ada pengakuan itu. Udah terlalu lama kau tidak ada di rumah ini. Udah kami usir kau dari hidupku. Ya, aku hanya mengundangmu kalau aku butuh, tapi tidak menghargaimu. Dan nasibnya Roh Kudus juga sekarang begitu. Sehingga kita tidak mau memperdulikan kalau kita ada dengan kuasa Roh Kudus, enggak. Kan gitu ya. Karena sudah terlalu kita lihat sekarang hidup ini sebuah mekanisme sebab dan akibat. Jadi anak-anak kita juga nanti apalagi dengan sistem komputer itu dia semakin hebat, semakin melihat bahwa hidup ini adalah sebuah mekanisme, nggak ada lagi Tuhan di situ. Sebenarnya inilah tantangan, inilah pergumulan dari orang-orang percaya. Ya, ini pergumulannya. Bagaimana kita semakin naik zaman ini, semakin hebat teknologi, semakin kita mendekatkan kepada Tuhan. Gitu. Sebenarnya memang zaman Coba. canggih begini sebenarnya lebih ini ya namanya ini pun sebenarnya dekat, bisa bukan menjauh tapi dekat karena di sini kita ada
kan baca firman juga bisa. Tapi terkadang memang kita bagaimana menyampaikan atau memberi ya, nasihat tadi seperti di ayat ini kan, nasihat kepada anak. Persoalannya di sini. Ini juga apakah kita terima ini sebagai berkat dari Tuhan atau karena kita punya uang? Kan gitu. Maka nanti kita jawab sama nanti kalau kau udah kerja baru beli kayak gini. Kan gitu loh. Jadi semua makin jauh. Ini sebenarnya kan alat. Alat artinya boleh menjauhkan kita dari Tuhan, tapi boleh mendekatkan kita kepada Tuhan. Kan gitu ya. Coba dulu kalau saya gitu ya, mau belajar merenungkan tentang khutbah, kan? Kalau saya di mobil dan di mana-mana nggak bawa Alkitab, kan kesulitan aku membayang-bayangkan gimana ya. Wah, kenapa nggak bawa Alkitab ya? Padahal Alkitab kecil kan gitu ya. Sekarang di sini, sehingga semua waktuku di mana aku istirahat, menunggu di rumah sakit, menunggu di halte, menunggu di mana-mana kan baca Alkitab. Sekarang karena aku merasa bersyukur, aku diberikan Tuhan kesempatan bisa menggunakan smartphone, kan gitu loh. Bersyukur. Bayangkan ada orang seusiaku, mungkin di bawahku masih 50 tahun, gak bisa lagi buka handphone kecuali telepon dan SMS. Jadi itu semua kita syukuri, akhirnya kita ajarkan kepada anak-anak. Gitu. Sehingga anak-anak itu juga tidak melihat nanti kalau aku punya uang, aku bisa beli apa-apa. Bukan kemewahan. Bukan. Tapi mereka harus berpikir, kalau itu perlu untuk Tuhan, pasti Tuhan buka jalan, aku akan mendapatkannya, kan gitu. Jadi pola-pola pikir itu harus diperbaiki di rumah tangga sebenarnya. Jadi kunci awalnya kasih itu dari dalam rumah tangga. Dari rumah tangga. Emang pembangunan orang Kristen bukan gereja, tapi rumah tangga. Jadi kalau ada gereja yang berantem, yang hancur dan sebagainya, coba lihat, itu persoalan rumah tangga. Kan ada orang-orang yang tidak beres lagi imannya, tapi jadi pelayan di gereja. Jadi orang tertentu di gereja, penentu lagi jadi gereja, padahal imannya bermasalah. Ini kan mengimbas ke semua. Terjadilah persoalan. Lalu yang kita jelekkan gereja Tuhan, padahal rumah tangganya gak beres. Gitu. Atau pribadinya kurang beres. Nah, mampukah kita mulai melihat bahwa gereja yang paling depan, gereja yang paling harus diperbaiki adalah rumah tangga. Iya. Maka selamat kita untuk melihat hal ini, memahaminya melalui Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan bagaimana mengasihi Tuhan. Mengasihi itu kan sebenarnya jangan tunggu dong kita dikasihi. Karena mengasihi itu kan kata kerja. Mengasihi, kasih gitu ya. Artinya kita harus mulai mengeluarkan kepedulian. Mau dia dengar atau tidak dengar, itu urusan dia. Tapi mulailah kita bangkit peduli. Kalau dia orang lemah, kita bicara soal kekurangannya. Kalau dia orang yang lebih kuat, kita akui, kita puji, kita hormati. Jadi sama dengan bagaimana kita kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa menghormati Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, sebenarnya nggak susah mengucapkan itu kepada sesama. Gitu ya. Nggak susah ya. Oke, masih ada kira-kira mana? Dan ini Mang, aku kurang mengerti nih yang di ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ini maksudnya apa itu, Mang? Ya, kan kalau di ayat tadi dikatakan di ayat 4, kita harus mengasihi bahwa Allah itu adalah Esa, ya kan? Jadi kedua, Allah yang Esa harus dikasihi. Maka itu juga harus diajarkan.
salah satu cara untuk mengajarkan itu adalah menuliskan di kertas, lalu di kamar atau di pintu di mana kita tuliskan supaya kita senantiasa ingat. Saya ingat dulu waktu SMP dengan SMA, saat guru-guru kami masih aljabar dulu ya, ilmu kimia dan lain sebagainya, itu dikasih rumus. Lalu rumus itu disuruh dilukis dengan tulisan yang bagus gitu ya. Lalu dinilai guru, dikembalikan lagi sama kita untuk ditempelkan di kamar tidur. Sehingga rumus itu nggak pernah lekang dari pikiran kita. Karena sesuatu yang boleh kita tulis dengan tulisan indah dan kita pajangkan, itu nggak akan lupa seumur hidup. Persoalannya kita lihat dulu sekarang. Kamar anak-anak kita ditempeli dengan gambar apa? Stiker. Nah iya. Kok stiker? Kenapa bukan firman Tuhan? Bagaimana bukan ketika dia memberikan hadiah kepada orang lain, difoto lalu dibuat di situ? Itulah membangkitkan semangat. Ketika dia memperdulikan orang lain, ketika dia berkunjung ke opungnya, ketika dipeluk lalu difoto, dibikin entah dibikin apa namanya sketch sekarang kan di situ dibuatkan. Jadi bagaimana firman Tuhan itu ditempelkan di rumah sampai di pintu. Saya lihat juga sekarang ada di situ, saya lihat masuk ke rumah orang ada stiker kecil Shalom gitu ya. Yeah. Itu menunjukkan apa? Kan kita langsung udah tahu, oh ini Kristen ini ya, gitu ya. Yeah. Jadi tulisan-tulisan seperti itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Satu, memberi petunjuk. Kedua, mengeraskan pendidikan itu supaya kita boleh menghafalkan firman Tuhan. Saya juga kalau nas-nas yang baru bagi saya, dituliskan di satu kertas, itu kadang-kadang ditempelkan di atas tempat tidur. Ini saya berkhutbah minggu depan, jalannya kayak gini, ditempelkan. Jadi kita merenung karena otak kita ini kan kadang-kadang nggak begitu terbuka menerima pembelajaran. Itu harus pelan-pelan. Gitu. Jadi nanti di rumahnya diganti semua ya. Iya. Sepertinya harus kita bikin stempel. Jangan mau kalah sama stiker yang lain. Lah, iya. Harus kita bikin stikernya. Harus bikin stiker-stiker yang bagus sekali. Ya, saya suka menuliskan kayak gitu. Kayak kemarin yang di depan sana saya tuliskan ya. Implementasi kasih tidak selalu dengan sentuhan. Kan gitu ya. Ya, kubuatkan itu, kurenungkan, ya dicetak di situ. Biar orang melihat. Nah, kita juga di rumah harus demikian. Kenapa gambar kalau di kamar-kamarnya anak-anak kita? Sekarang kan foto-foto orang Korea. Oh iya. Bertemuran. Iya kan? Iya. Kalau 90-an ya itu foto-fotonya orang India, Rahul ini kan gitu. Sekarang Korea. Bukan cuma foto, musik. Musik juga. Sudah Iya. Musik rohani gak ada lagi. Ya, makanya anak-anak kita udah jarang belajar main organ. Gak ada lagi kerinduan bagaimana mereka mengiringi organ di gereja. Iya kan? Kalau tidak dituntut sama orang tua. Iya, ini kan orang tua ini. Iya. Orang tua ini masalahnya. Betul. Jadi kita harus buatkan rumah tangga kita itu sebetulnya gereja yang paling real, gitu ya. Itulah gereja yang paling real di mana anak-anak dituntun. Kami dari gereja ini hanya memberikan pengajaran secara umum. Kan berkhotbah. Kami berkhotbah di gereja dan di mimbar. Udah di situ remaja, di situ orang dewasa, di situ opung-opung. Kan bagaimana kami mau merangkul semuanya itu? Makanya namanya siraman rohani. Disiram-siram aja. Tapi kalau pembenihan, penanaman itu seperti ini. Kita ngomong, ditanamkan, lalu tertanam dalam hatinya, apalagi di rumah tangga, itu ditanamkan. Ya, kadang-kadang tercabut lagi, tanam lagi gitu ya. Tercabut lagi, tanam lagi, siram lagi gitu ya. Kan tergantung dari kita. Tergantung sama yang terima Iya. ya. Maka berbahagia yang punya rumah tangga. Karena melalui rumah tangga boleh menanamkan firman Tuhan. Amin. Melalui penanaman firman Tuhan, maka mereka atau kita sedang membentuk anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan ke depan. Shalom.